كيف حالكن؟ Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Nah, insyaallah ini adalah pertemuan perdana untuk kursus bahasa Arab kita. Wa'arifu nafsi. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Ma'akunna bersama antunna sekalian, Faisal Reza Saputra. Mungkin sebagian sudah dikenalkan oleh Ustaz Tohar ya, ketika pekan perkenalan. Mahasiswa di King Saud University, Riyadh, Arab Saudi. Kalau di Indonesia, domisilinya di Bogor. Selamat bergabung. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama sampai 1 semester ke depan. Nah, sekarang Anda coba absen dulu ya. Coba Danisha, mana Danisha? Danisha ada? Malu-malu kayaknya. Delvi Wahyuni. Hadirah? Hadirah ya Ustaz. Ahlan. Selamat bergabung. Ini panggilannya Delvi ya? Nah Ustaz. Baik. Min aina ant? Dari mana? Ana min Karimun fi Kepulauan Riau Ustaz. Min Riau, Masya Allah. Min Ba'id. Ahlan, ahlan. Selamat bergabung. Baik. Ba'daha Ibu Fifik. Hadirah Ustaz. Ahlan. Panggilannya apa, Om? Vivi Ustaz. Vivi ya, sama ya. Baik. Min aina ant? Dari mana? Jakarta Timur Ustaz. Jakarta Timur? Nam. Rawamangun bukan? Kalisari Ustaz. Kalisari. Ahlan, ahlan. Masya Allah. Baik. Ibu Fitri Puspita. Hadirah Ustaz. Ahlan. Panggilannya betul Ibu Fitri ya? Iya betul. Baik. Min aina ant? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ahlan, ahlan. Ibu Hamidah. Hadir Ustaz. Ibu Hamidah, ahlan. Panggilannya apa, Om? Mimi. Biar nggak salah panggil nanti ya. Ya, panggil Ibu Mimi. Baik. Ahlan, ahlan. Min aina Ibu Mimi? Dari Manado. Manado, Masya Allah, ahlan. Selamat bergabung. Liana Az-Zahra. Hadirah Ustaz. Ahlan. Panggilannya apa? Liana. Liana ya. Baik. Min aina ant? Ana min Depok Ustaz. Min Depok, Masya Allah. Ahlan. Syukran Ustaz. Ya. Ibu Mona Mahri. Ibu Mona Mahri. Baik. Ibu Rose Sulasminda. Ya, hadirah Ustaz. Ahlan. Panggilannya Ibu Rose betul ya? Iya, betul. Apa Ibu Ros gitu? Rose sih biasanya. Rose ya. Min aina ant? Ya. Jakarta Utara. Jakarta Utara. Banyak dari Jakarta ini. Baik. Ibu Siti Hasanah. Hadirah Ustaz. Ahlan. Panggilannya apa, Om? Hasanah. Ibu Hasanah ya. Iya. Baik. Min aina ant? Min Bogor. Min Bogor. Masya Allah. Bogor Bain. Bogor mana? Bogor
Yasmin. Yasmin. Ahlan, Bulak. ahlan. Ya, ya. Daerah Bubulak, Ustaz. Nah. Ahlan, ahlan. Baik. Ibu Uti Kurniati. Hadir. Ahlan, ahlan. Gimana kabarnya Bu Uti? Baik, Ustaz. Masih di Pulau Asem ya? Masih Tasin situ. Masya Allah, Masya Allah. Ahlan, ahlan. Selamat bergabung kembali. Ibu Fona Yolanda. Hadir Ustadz. Ahlan, ahlan. Panggilannya betul Ibu Fona ya? Iya betul. Min aina ant? Dari Bogor, Bogor. Bogor mana? Cibinong. Cibinong, Masya Allah. Baik, ahlan. Sebelumnya ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab? Belajar Ustadz, tapi nggak ngerti-ngerti. Pakai buku apa, Om? Linasiin ya Ustadz ya. Linasiin, iya, betul. Baik. Ada lagi? Pernah Ustaz, tapi berhenti sebentar. Ayah Nggak Putih. maju-maju jadinya. Di Masjid Salman ya? Nah, jadi memang kursus kita ini aslinya offline di Masjid Salman Al-Farisi. Yang di Jakarta mungkin tahu, Jakarta Timur ada Masjid Salman Al-Farisi di Jalan Haji Ten. Pulau Gadung ya masuknya, kurang tahu. Jalan Haji Ten itu udah lama kita punya kursus offline di sana. Kemudian baru tahun ini kita buat kursusnya menjadi online. Sekarang sudah angkatan kedua. Dan alhamdulillah dengan adanya kursus online ini pesertanya bisa lebih luas, bisa kemana-mana. Ada yang dari luar negeri, ada yang dari luar Jawa, macam-macam alhamdulillah. Nah, buku yang kita pakai insya Allah adalah buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini asalnya adalah buku yang dipelajari untuk persiapan bahasa Arab di Universitas Islam Madinah. Kalau bisa ikut program sampai akhir, insya Allah bukunya akan kita habiskan juga dalam kurun waktu yang sudah dibahas pada pekan lalu, Bu. Baik. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Tentang kursus, tentang buku, tentang yang lain-lain. Allah nanti Ustadz. Sambil jalan ya? Iya insya Allah Ustadz. Saya. Ya. Jadi bukunya ini memang aslinya fisik ya. Tapi kita susun ulang ini buat online, jadi bentuknya seperti ini. Yang punya bukunya bisa mengikuti lewat buku, yang tidak punya tidak masalah. Karena memang di PDF ini semua yang ada di buku ada, bahkan kita tambahkan lagi kayak kaidah-kaidah seperti ini tidak ada di buku. Jadi di sini ada tambahan-tambahan kaidah. Maka kalau yang tidak puas dengan PDF elektronik gitu ya, kalau mau beli bukunya silahkan, atau kalau mau ngeprint juga silahkan. Tapi kalau yang cukup dengan buku tulis mengikuti PDF yang elektronik, maka insya Allah cukup. Baik. فنبدأ الدرس بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول من تمرينات على دروس اللغة العربية. Ini Instagram dan email dan alamatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awal. Ya, pelajaran pertama. Kita insya Allah akan mempelajari 2 poin di bab pertama ini. Yang pertama adalah ismul isyarah. Ismul isyarah itu kata tunjuk. Kalau di bahasa Indonesia ada ini dan itu. Ismul isyarah. Yang kedua ada adawatul istifham atau kata tanya. Jadi ada kata tunjuk dan ada kata tanya.
Nah, yang pertama ismul isyarah. Qallidna ba'di, ikuti setelah saya. Hadza. 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 Iya. Hadza apa artinya? Ini. Ini. Ya, ini sudah distorkan kemarin ya. Hadza ini adalah kata tunjuk pertama, ya, ismul isyarah. Yang pertama yang kita ambil. Gimana cara penggunaan hadza? Jadi hadza ini tidak sembarang dipakai. Ada beberapa syarat agar hadza ini bisa digunakan. Ya, sambil dicatat boleh ya. Syarat yang pertama di sini disebutkan ismul isyarah lil mufrad. Ismul isyarah lil mufrad. Apa itu mufrad? Mufrad apa ya? Kata benda. Kalau kata-kata Kata yang dasar. Kata dasar. Kata ganti domir. vokabularis ya. Domir. Itu mufrodat. Kalau kata-kata itu mufrodat. Kita ngafalkan mufrodat, itu mufrodat. Vokabularis. Kalau mufrad di sini, ini lawannya jamak. Lawannya jamak. Tahu jamak ya? Tunggal. Single jamak banyak. Jadi Jamak itu tunggal gini. Nah, Single ya. mufrad ini singular ya. Hmm. Untuk tunggal. Jadi syaratnya bendanya harus tunggal. Misalkan baik, misalkan ini ya. Apa ini? Kitabun ya. Kitabun ini single, cuma satu. Kalau kitabnya banyak, nggak beda lagi. Ismul isyarahnya nanti ada yang khusus untuk banyak. Jadi syarat pertama jelas ya, yaitu mufrad atau tunggal. Nah, yang kedua adalah mudzakkar. Nah, ini yang mungkin harus diperhatikan ya. Mudzakkar, apa itu mudzakkar? Kata benda yang menggunakan tak marbutah ya. Itu lawannya, itu muannas. Yang tanpa tak marbutah. Sahih. Jadi min dzakarin wa untha, ada laki-laki dan perempuan. Semua kata dalam bahasa Arab ada gendernya, ada laki-laki dan ada perempuan. Enggak cuma bahasa Arab sebenarnya, beberapa bahasa di dunia juga ada yang seperti itu. Mungkin ada yang tahu. Kalau nggak salah mungkin kayak bahasa Perancis gitu atau Jerman, lupa. Kayak bahasa Perancis itu juga sama memiliki semua kata memiliki mudzakkar dan muannats-nya, laki-laki dan perempuannya. Kalau mudzakkar di sini berarti laki-laki. Berarti laki-laki. Misalkan ada Ali dan ada Fatimah. Yang mana yang pakai hadza? Ali. Ya. Jadi kita sebut hadza Ali. Itu kalau manusia jelas laki-laki dan perempuannya. Kalau benda gimana? Nah, ini kalau benda insya Allah kita bahas di bab-bab selanjutnya. Tapi kalau penasaran, tadi yang disebutkan oleh Antunna, ciri-cirinya kalau mudzakkar tidak ada tak marbutahnya. Ciri-ciri yang pertama ya. Nanti banyak ciri-ciri lain, tapi ini yang pertama yang paling umum adalah benda-benda, kata-kata yang tidak ada tak marbutahnya. Apa itu tak marbutah? Tak tertutup di belakang. Tak bulat. Yang kayak di sini ismul isyarah, ini kan tak marbutah, yang seperti ini. Bukan tak yang biasa ini. Nah, jelas syarat kedua? Jelas nggak dong? Jelas Ustaz. Wadih ya. Wadih itu jelas.
Jadi syarat pertama adalah tunggal, mufrad. Syarat yang kedua adalah mudzakkar atau laki-laki. Nah, syarat yang ketiga, yang terakhir adalah qarib. Apa itu qarib? Ini udah bahasa serapan ini. Qarib ya, dekat. Jadi bendanya harus dekat. Sama dengan bahasa Indonesia. Kalau dekat, baru kita bisa pakai ini. Kalau jauh, ya itu. Nah, jadi ini qarib ini lawan kata dari ba'id. Ya. Ini kalau kita ringkas lagi, ya, mufrad. Mufrad ini lawan dari jamak. Jadi harus mufrad, bukan jamak. Tulisannya kayak gini, jamak. Yang kedua, mudzakkar. Mudzakkar, bukan mu'annas. Ini mu'annas perempuan. Ya. Kalau Ali itu mudzakkar, kalau Fatimah berarti mu'annas. Qarib lawannya adalah ba'id. Ba'id itu jauh. Nanti kita ambil isim isyarah yang lain untuk yang ba'id. Nah, Khalas? Ya, kita coba praktek. Qalidna ba'di, ikuti setelah saya. Hadza kitabun. Kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Kitabun. Ini mufrad apa jamak? Mufrad. Mufrad. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Ba'id atau qarib? Qarib. Qarib. Bagi yang bilang ya, bagi yang ngomong qarib. Nah, sahih. Ini hadza adalah isim isyarahnya atau kata tunjuknya. Kemudian kitab adalah benda yang berlaku. Baik, ada hadza tabibun. Hadza Tabibun. Apa itu tabib? Tabib, Dokter. Dokter, sahih. Ya. Hadza isim isyarahnya, tabib adalah benda yang ditunjuknya. Nah, sekarang apa bedanya tabib dengan kitab? Ini sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar, sama-sama qarib, sama semua. Tapi apa bedanya tabib dengan kitab? Kitab tidak berakal, Ustaz. Sahih. Di sini ada ya. Kitab ini tidak berakal atau ghairul aqil kita sebutnya. Kalau tabib ini berakal. Maksudnya apa? Berarti hada bisa digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Bisa digunakan untuk orang, bisa digunakan untuk benda, enggak ngaruh. Ya. Nah, ilahuna wadih sampai 19. Wadih itu seperti ini, wadih. Kalau jelas bilangnya Wadih. 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 Wadih atau na'am. Bedanya sama na'am apa ya, Ustaz? Kalau na'am itu iya. Sampai sini jelas? Iya, itu na'am. Kalau jawabnya wadih, sampai sini jelas, berarti jelas. Maaf. Baik. Wadih, ya? Wadih, Ustaz. Nah. Ini coba kita praktek. Nah, ada beberapa gambar. Mungkin sudah setelah hafalan, jadi sudah tahu semua mufradatnya. Alladzina ba'di hadza baitun. Hadza baitun. Baitun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Ini ada taknya. Mu'annas.
Muannas iya, tak ya. Bukan tak marbut. Tak Dan biasa. Apaan? Ya, ada khilaf ini di Muannas, antara para Ustaz. ulama. Muzakkar. Yang Nah, muannas itu Ada muzakkar, rumah. yang muzakkar itu yang taknya tak marbuh, Tamat butuh. tak marbutoh, yang bulat. Nah, yang kalau kita wakafkan jadi hak. Nah, itu. Tapi kalau ini muzakkar ya, tak yang maftuhah, tak yang biasa kayak gini, ini muzakkar. Jelas ya, hati-hati. Baik, selanjutnya hadza masjidun. Hadza masjidun. Ada masjidun. Aywa. Coba tunjuk benda selanjutnya. Jamaatan bareng-bareng. 1, 2, 3. Hadza Babun. babun. Sahih. Babun pintu. Pintu surga apa pintu surga bahasa Arab ya? Bait. Babul jannah. Babul jannah. Jannah. Banyak dipakai majelis-majelis ya, majelis babus salam misalkan. Babur rahmah, pintu rahmat, babus salam, pintu salam atau keselamatan. Tapi benda selanjutnya jamaatan 1, 2, 3. Hadza kitabun. Ahsan. Benda selanjutnya coba Delphi. Wahyuni. Aina Ustaz. Yang ini setelah kitab. Kunci. Ada kolam. Hadza qalamun. Ahsan. Ahsan. Selanjutnya Ibu Fifik. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Ahsan. Ahsan. Selanjutnya Ibu Fitri. Hadza maktabun. Gambar apa ini? Meja. Gambar meja ya. Hadza maktabun. Ahsan. Walaupun maktab ya, maktab bisa berarti meja, bisa juga berarti kantor. Bisa berarti meja, bisa berarti kan kantor. Sekarang mau bikin begitu, kayak saya bikin tadi. Gimana taunya meja atau kantor? Ya, kita taunya dari siyak ya, dari keadaan, dari kondisi. Ini lagi maksudkan meja atau sedang memaksudkan kantor. Baik. Ba'daha Ibu Mimi. Hada sarirun. Hadza sarirun. Ahsan. Terakhir Ibu Liana. Ada kursiyun. Ada kursiyun. Ahsan. Ahsan. Ini kursi udah serapan ini ya. Bahasa Arabnya kursi. Selanjutnya, ya, kaidah yang kedua adalah kata tanya. Tadi kita sudah kenalan dengan kata tunjuk. Sekarang kita kenalan dengan kata tanya. Yang pertama, kata tanyanya adalah ma. Apa artinya ma? Apa? Apa? Apakah itu? Apakah ini? Apa artinya? Kok nanya balik? Apa ini? Apakah ini? Mahadza. Apakah ini? Iya, kalau ma doang, itu artinya apa? Apa? Kalau ma hadza, Apa ini? Apakah ini? apa ini? Nah, gampang ya. Apakah ini? Hadza kitabun, ini. Ini buku kitab. Nah, itu di bawahnya ada contoh yang salah itu. Ma hadza tabibun. Kenapa salah di situ? Yang Man. akal. Man hiya siapa? Harusnya man. Sahih. Ya. Man hada. Ya, jadi ma ini tidak bisa kita gunakan untuk yang akil. Tidak bisa kita gunakan untuk yang berakal. Mirip-mirip di bahasa Indonesia lah. Apa itu? Apa ini?
itu bukan buat orang ya kan, itu buat barang. Kalau kita bilang apa ini dokter, wah nggak sopan ya. Dokter kok pakai apa gitu. Jadi kitab ini ghairul aqil ya. Pakainya ma. Kalau yang aqil tadi sudah disebutkan pakainya man. Ya, man itu siapa? Kemudian ada lagi a. Nah, ini a ini apakah? Jadi ini untuk memastikan. Memastikan, maka jawabannya iya atau tidak. Misalkan, ahadza sarirun. Apakah ini sarir apa sarir? Dipan, tempat tidur. Dipan atau tempat tidur. Apakah ini dipan? Apakah ini tempat tidur? Nah, ini a ini untuk memastikan, ya. Maka jawabannya na'am atau la. Na'am kalau betul, na'am hadza sarirun. Ya, ini dipan, atau la hadza kursiyun. Bukan, ini adalah kursi. Sambil praktek ya. Qalidna ba'di ma hadza? Ma hadza? Hadza baitun. Hadza baitun. Ahadza baitun? Hadza. Enggak, ini ulangi setelah saya dulu. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Naam, hadza baitun. Hadza baitun. Karena sesuai dengan gambarnya. Baik. Coba lihat di kamera, di screen. Kelihatan ya? Coba jawab. Kalau ini coba jawab. Ma hadza? Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ahadza qalamun? Na'am, hadza qalamun. Ahadza sarirun? La, Bal hadza qalamun. qalamun. Ahadza jamalun? La, hadza qalamun. Hadza qalamun. Ahsant. Baik, ma hadza? hadza kitabun. Hadza kitabun. Ahadza qalamun? La, Hadza kitabun. Ahadza kursiyun? la, Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ahsan. Itu ya, Om. Baik. Nah, itu ada gambar lagi. Ma hadza? Hadza qamisun. Hadza Qamisun. Apa itu qamis? Meja. Kemeja. Ini juga sudah diserap ke bahasa Indonesia. Jadi gamis. Memang di beberapa daerah di Arab ko itu jadi ga. Jadi gamis itu sebenarnya dipakai juga. Tapi artinya beda ya, Om. Bukan gamis yang jubah lebar itu. Ini penggunaan zaman sekarang ya, jadi kemeja. Kemis jadi kemeja. Baik. Ahadza sarirun? Ahadza sarirun. La, hadza kursiyun. La, hadza kursiyun. Ini kursi. Baik. Ahadza miftahun? Hadza miftahun. Hadza qalamun. La, hadza qalamun. Bukan miftah, tapi qalam. Selanjutnya, ma hadza? Hadza najmun. Hadza najmun. Ini bintang. Baik. Sampai sini wadih, Om ya? Wadih, Ustaz. Ya, tamrin. Ya, sekarang kita tamrin dulu. Tamrin itu latihan. Sekarang kita latihan.
Jadi itu ada gambar. Kemudian ada pertanyaan ma hadza, dijawab sesuai dengan gambarnya. Misalkan, coba bareng-bareng dulu ya. Ma hadza, Ma hadza jawabannya Hada Miftahun. hadza miftahun. Sahih. Nah, jadi dijawab sesuai dengan gambarnya. Ibu Rose, ma hadza. Ibu Rose, Hadza kitabun. hadza kitabun. Ahsant. Ibu Hasanah, ma hadza. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ahsant. Ahadza sarirun. La. Hadza qalamun. Ahadza qalamun. Oh, hadza qalamun. Ahadza qalamun. Naam. La. Hadza oh ya, na'am. Naam. Qalamun. Naam. Hadza qalamun. Na'am. Hadza qalamun. Sahih, sahih. Ahsant. Baik. Ba'daha. Ibu Uti, ma hadza. Hadza babun. Hadza babun. Ahsant. Nah, ini. Ibu Fona, ma hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Ahsant. Bait mudzakkar apa muannats? Mudzakkar. Mudzakkar. Taib, taib. Ba'daha, ini gampang. Danisha. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ahsan. Ada yang belum dipanggil sama sekali? Udah semua ya? Ibu Mona Mahri masih belum datang. Baik. Tamrin tsani, latihan yang kedua. Nah, ini ada gambarnya. Pertanyaannya, ahadza baitun ya Delphi? La, hadza masjidun. La, hadza masjidun. Ahsan. Walaupun kalau mau diakalin bisa aja dia jadi baitun. Iya nggak? Gimana jelasannya? Baitullah. Baitullah, ahsan. Ini bisa aja jadi baitullah. Ya. Masjid itu baitullah. Rumah milik Allah. Nah, itu gambarnya sudah ada. Ibu Fifik. Ahadza qamisun. Ya Ibu Fifik. Naam. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Ahsant. Ahsant. Baik. Ahadza miftahun ya Ibu Fitri. La hada qalamun. La hadza qalamun. Ahsant. Sahih. Ya. Ibu Mimi, ahadza najmun. Naam, hadza najmun. Naam, hadza najmun. Sahih. Bintang. Baik. Tamrin thalith. Iqra waktub. Kali ini kita akan coba membaca huruf Arab yang tidak berharokat. Tugas kita ngapain? Tugas kita membacanya sambil memberikan harokat. Ya, kalau yang ada buku atau yang ada PDF yang sudah di-print boleh langsung dikasih harokat ya. Loh, kenapa begitu? Ya, karena memang bahasa Arab itu mungkin ada yang bingung. Baca Arab yang ada harokatnya aja susah, apalagi yang gundul misalnya. Iya, benar itu. Langsung dibenerin lagi. Karena biasanya baca Al-Quran ya kan? Iya. Al-Quran itu full harokat. Bukan cuma harokat, ditambah lagi
tanda baca yang lain, waqaf dan lain sebagainya. Padahal bisa dilihat di screen kayak gini, keseharian bahasa Arab itu seperti ini. Kelihatan ya di screen ya? Gundul bener ya? Ada Iya, website, kelihatan, Ustaz. ada Google. Ini Semuanya gundul. Google-nya tuh, Google-nya tidak ada harokatnya. Nggak ada fathah, kasro, domah itu. Kalau kita buka satu webnya, wah ada siapa ini? Sehari. Syekh Sudais. Sudah. Sudais tuh ada tulisannya As-Sudais. Nggak pakai harokat. Ya. Al-mamlakah laha daurun masyhud fi idanati tatarrufi wal 'anafi wal irhab. Kenapa bisa baca? Kenapa bisa baca? Karena sudah pernah tahu. Sudah pernah lewat kata ini dan tahu yang betulnya tanpa harokat bacanya seperti apa. Ini kayak gini semua tuh, tidak ada harokatnya. Jadi orang bisa disebut dia bisa bahasa Arab ketika paham bahasa Arab keseharian. Ya kayak gini. Tidak ada harokatnya. Jadi kita sambil belajar buku, sambil kita latihan juga membaca Arab, pembiasaan membaca bahasa Arab yang tidak berharokat. Tapi jangan minder, bisa. Coba nih, kita coba. Di sini nomor 1, apa bacanya? Hadza maktabun. Hadza maktabun. Ya, maktabun. Itu bisa baca Arab gundul ya kan? Karena sudah Baru dikasih satu tahu kata. soalnya. Karena sudah tahu. Iya gitu, semua juga gitu. Ana bisa baca yang tadi di koran karena Ana sudah tahu. Awal kali ketemu kata itu bingung juga, tapi karena sudah pernah lewat, sudah pernah tahu, kita jadi tahu cara baca betulnya. Kalau di bahasa Indonesia mirip-mirip seperti ini. Makan. Inilah. Apa itu bacanya? Berapa Berapa harganya? Berapa harganya? Tahu dari mana? Kan nggak ada vokalnya. Tinggal ditambahin. Dipakai sehari-hari, Ustaz. Pakai sehari-hari, sudah tahu. Bahasa Arab tanpa harokat itu sama kayak gini. Sama seperti konsonan tanpa vokal. Sama. Kalau sudah pernah lewat, sudah pernah tahu, insya Allah mudah. Ya nggak harus dihafalin. Wah kalau hurufnya begini nggak usah dihafalin. Lama-lama juga biasa. Nah, jelas ya? Baik. Bahkan kalau benar-benar sudah master gitu, bahasa Arab, itu bisa membaca bahasa Arab tanpa titik. Mau gimana tanpa titik? Memang bahasa Arab itu aslinya tanpa titik. Aslinya. Jadi ba, ta, sama tha itu pada asalnya itu sama tulisannya, tidak pakai titik. Cuman karena bahasa Arab menyebar ya, ke negara-negara lain non-Arab, jadi orang banyak salah ketika tidak ada titiknya. Makanya dibuat titik. Quran pada zamannya dulu nggak ada titiknya. Ada sejarahnya kalau mau menarik. Kemudian dipermudah lagi dengan adanya harokat. Coba ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat manuskrip tua. Kelihatan ya, ini beberapa tidak ada titiknya. Nih lihat, nggak ada titiknya. Tapi yang tahu, yang sudah pernah lewat katanya tahu cara bacanya gimana. Hal ta'lam, ini tak, tapi tidak pakai titik. Anna, nun, nggak ada titiknya. Nuqat, ini qaf, tanpa titik. Nah, jadi aslinya seperti ini. Seperti ini, tidak ada titiknya. Tapi nanti bertahap. Kita baca yang nggak ada harokatnya dulu ya, bukan yang nggak ada titiknya. Bahkan kalau di keseharian, titik pun masih dipakai. Tapi kalau harokat, di keseharian tidak dipakai. Di buku-buku juga tidak dipakai, kecuali biasanya Al-Quran dan hadis.
Ya, misalkan buku agama misalkan. Jadi buku-buku agama itu tidak ada harokatnya, kecuali misalkan ada ayat Al-Quran atau ada hadis Nabi SAW. Jelas kan? Latihan dikit-dikit lah. Baik, nomor 2. Nomor 2. Ini siapa terakhir? Saya terakhir tadi, Ustaz. Ibu Mimi ya? Iya, terakhir saya tadi. Baik. Liana, nomor 2. Hada masjidun. Hada masjidun. Ahsan. Nomor 3. Ibu Rose. Hada qalamun. Hada qalamun. Ahsan. Masya Allah. Ibu Hasanah. Hada sarirun. Hada sarirun. Ahsan. Jadi hada ini walaupun tidak ada alif besar gitu, ini tetap dibaca panjang ya, karena ada garis ini, alif kecil. Kemudian Bu Uti. Mahaza. Mahaza. Sahih. Ahsan. Nomor 6. Ibu Fona. Ibu Fona. Belum keluar. Oh, ya. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Kursi. Ditekankan dia. Coba lagi. Hada kursiyun. Sahih. Kursiyun. Jadi bukan cuma kursiyun, enggak, tapi kursiyun. Kalau di keseharian kita nggak pakai un ini ya, nggak pakai masjidun, qalamun, sarirun, enggak. Jadi kita bilangnya maktab, masjid, qalam, sarir, dan kursi. Jadi sama dengan bahasa Indonesia. Hada kursi. Tapi harus ditekankan kursi. Harus ditekankan dia. Baik. Nomor 7. Danisha. Hada baitun. Hada baitun. Ahsan. Jawabannya Delvi. Delvi wujud. Naam, hada baitun. Nomor 8. Jangan bikin jawaban sendiri. Nomor 8 apa bacanya? La, hada masjidun. La, hada masjidun. Ahsan. Nomor 9. Ibu Vivik. Mahada. Terus? Hada miftahun. Sahih. Ahsan. Oh, sudah habis. Baik. Jadi gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kedepannya kalau ada yang bingung, ada yang ragu, nggak apa-apa, langsung ditanyakan aja, strike. Allah mudah. Baik, bagian yang kedua. Ada isim istifham yang baru, kata tanya yang baru, yaitu man. Ya, qalidna ba'di, man. Man. Qalidna ba'di, ikuti setelah saya. Man. Man. Apa bedanya man dengan ma? Man, akhir. Man untuk yang berakal, kalau ma untuk yang tidak berakal. Sahih. Man untuk yang berakal, ma untuk yang tidak berakal. Ya. Bukan ma swasta, man negeri ya. Baik. Man hadza. Ya. Ustaz itu apa tuh di atasnya ismu apa?
Oh, ini ismu istifhamin, maksudnya kata tanya. Isim istifham itu artinya kata tanya. Lil aqil itu maksudnya untuk yang berakal. Sahih. Lil Lil akil ya. aqil. Istifham. Istifham. Kalau yang tidak berakal apa tadi kita bilang? Ghairul akil. Ghairul akil. Ghairul akil. Bukan ghairul akhlak. Ghairul akil. Sama dengan wadih tadi. Wadih itu jelas. Kalau tidak jelas berarti ghairu wadih. Oh, ghairu itu tidak berarti. Ghairu itu tidak. Apakah ini wadih? Ini wadih? Tidak, Ustaz. Ghairu wadih. Wadih jelas. Kalau ghairu wadih itu tidak jelas. Ghairu. Ghairu tulisnya mana ya? Oh iya, ghairu. Sama dengan di Al-Fatihah itu ghairul maghdub. Ghairu. Tidak. Akil, tidak berakal. Lil akil. Ismu istifham. Baik. Ada lagi? Ya, ini kita lihat yang si akil ini ya. Wah, tuh ada gambarnya, ada orangnya, udah pasti akil. Oleh ba'di man hada? Man hada? Hada tabibun. Hada tabibun. Jelas ya, tabib itu apa? Dokter. Nah, ini ada anak kecil. Man hada? Man hada? Hada waladun. Hada waladun. Jelas walad ya. Masih kecil. Terus man hada? Man hada? Hada talibun. Hada talibun. Apa maksudnya talibun? Pelajar. Dewasa. Murid. Pelajar. Ya, di sini pelajar atau murid. Kelihatan dari tasnya dan dari buku pelajaran misalkan. Ini kelihatannya Apa bedanya dengan tilmidun, Ustaz? Apa bedanya dengan tilmidun? Ahsan. Sama dengan bahasa Indonesia, apa bedanya pelajar dengan siswa? Dengan murid, ada lagi murid. Siswa. Nah, kalau kita cari sejarahnya, dari asalnya, talib itu berasal dari kata tolabah atau meminta. Jadi dikatakan talib karena dia meminta. Minta apa? Minta ilmu. Kalau tilmid itu diambil dari kata talmada. Talmada itu berguru. Berguru itu kan maksudnya dia menjadi murid. Saya mau berguru sama kamu. Itu tilmid. Ada lagi murid. Murid juga bahasa Arab. Murid itu dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya murid. Muridun. Murid itu artinya orang yang mau. Jadi kalau dicari asal katanya beda-beda. Tapi penggunaannya sama. Semuanya untuk pelajar, semuanya untuk siswa. Talibun, tilmidun, dan muridun. Tapi kalau yang suka dipakai di sini, yang paling sering dipakai itu talib. Termasuk talib ini tidak harus siswa yang formal gitu ya. Talib ini bisa juga orang yang ikut kajian, ikut pelajaran fikih, berguru kepada Syekh fulan di dalam masjid, itu kita sebut juga talib. Talibul ilm. Talibul ilm, orang yang meminta ilmu.
Jelas ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Terakhir, ahada waladun. Hadza walad. Waladun. La, hada rajulun. La. La Rajulun. Mm-mm. Jadi dia bukan walad lagi, bukan anak kecil lagi, melainkan rojul. Apa itu rojul? Laki-laki. Laki-laki dewasa. Dewasa. Dari bajunya ini orang mana kira-kira? Arab. Timur Tengah. Arab itu luas. Ada Sudan, Timur Tengah. ada Mauritania, ada Aljazair. Beda-beda bajunya. Mesir. Mesir beda lagi. Ini bukan bajunya orang Mesir. Iya, Mesir Arab, tapi ini bukan bajunya orang Mesir. Orang mana kira-kira? Ini orang Saudi. Orang Saudi itu ciri-cirinya pakai simak kayak gitu. Kalau putih namanya khutrah. Terus pakai ikal. Kerahnya ada kerahnya, entah tinggi seperti saya ini atau kerah yang ke bawah gitu. Harus ada kerah. Oh, sering. Nah, itu kan ada kerahnya itu ya kalau dilihat lebih dekat. Ini orang Saudi. Orang Emirat beda lagi. Orang Oman beda lagi. Yaman beda lagi. Jadi beda negara, beda adat walaupun sama-sama Arab. Baik. Ini jelas ya. Sekarang kita coba lihat yang campuran antara akil dengan ghairul akil. Qalibna ba'di ma hadza? Hadza masjidun. Masjidun. Man hadza? Man. Hadza tajirun. Tajirun. Apa itu tajirun? Pedagang. Tajir artinya pedagang? Kaya. Oh, Hah? kaya. Kaya. Orang kaya. Nggak tahu ya, di Indonesia tajir jadi kaya. Mungkin dulu orang-orang tajir itu yang kaya-kaya. Tapi tajir artinya pedagang. Penjual pedagang. Jadi biar ngelotok harus dipraktekkan di seharian ya. Misalkan ada tukang sayur lewat depan rumah, panggilnya apa? Tajir. Ya tajir, ya tajir. Tajir. Wahai pedagang yang kaya. Senang nanti dipanggil. Senang banget. Wah tajir. Apa itu tajir? Tajir itu pedagang. Terus jadi pengen bahasa Arab, pengen belajar. Ini dagang apa ini kira-kira? Kurma. Kurma. Ya. Kelihatannya kurma. Ada kurma muda, ada kurma yang sudah matang jadi tamar. Nah, kemudian hadza kalbun. Hadza kalbun. Ada kalbun. Apa itu kalbun? Anjing. Anjing. Kalau siraman kalbu apa maksudnya? Kolbun itu kof. Nah, kalau hati, Pakai kok. hati itu pakai kof. Kok. Kolbun. Kenapa dibilang kolbun? Hati dibilang kolbun karena dia selalu berbolak-balik. Kolbun. Memang secara bahasa Arab qallaba yuqallibu itu berbolak-balik. Jadi jangan kebalik. Ya, kalau kita pengen bilang bersihkanlah hati, kita bilangnya bersihkanlah kolbu, bukan bersihkanlah kalbu. Kalau kalbu mau dibersihkan yang paling mahal, Parah ya. berhari-hari lamanya tetap dia tidak suci, tetap najis. Ya. Tapi kalau kolbu, nah ini baru hati. Kolbun. Nah, jangan tertukar. Ini ada temannya kalbu. Ya, ahada kalbun. Ada kalbun. Ada kalbun. La. La, hada qittun. Nah, ini kalau kitun suci ya. Gimana caranya? Ini mirip dengan bahasa Inggrisnya ya. Kitun. Cat kitty. Ya, cat yang besar, kitty atau yang kecilnya kan kitten gitu kan. Kitten. Mirip. Kucing. Anak kucing. Nah. Baik. Ada himar, ini hati-hati jangan tertukar.
Qalidna hadza himarun. Hadza himarun. Himarun. Nah, himar apa artinya himar? Keledai. Keledai. Kalau yang dipakai di kepala itu apa namanya? Himar. Jilbab apa sih? Khimar. Himar. Tidak pakai alif. Tidak pakai alif ya. Himar. Pakai alif. Himar. Tapi pakai kha. Oh, khimar. Himar. Khimar. Jadi jangan salah. Jangan misalkan nanya sama anaknya yang belum pakai kerudung, misalkan, mana himar kamu? Nah, ini beda arti ini. Bukan himar, tapi Himar. Nah, Kok khimar. Ho. iya, pakai kha. Nah, selanjutnya ada temannya himar yang lebih besar. Ahadza himarun? Hadza himarun. La, hadza hisanun. Hadza hisanun. Apa itu hisan? Kuda. Baik. Masih hewan ini. Apa bahasa Arabnya? Jamal. Nah, ma hada? Hada jamalun. Hadza jamalun. Nah, ini mirip bahasa Inggris ya. Apa bahasa Inggrisnya? Camel. Camel. Jamal. Mirip kira-kira ya. Nah, ja ini kan kayak C, camel. Tapi jangan tertukar dengan Jamal. Ada Jamalun, ada Jamal. Jamal yang panjang. Jamalun cantik. Apa kalau Jamal? Cantik. Jamal ini keindahan. Elok. Sama dengan Jamil. Jamil itu dari Jamal. Jamilah. Nah. Jadi kalau ada nama orang Pak Jamal. Pak Jamal. Gimana kabarnya Pak Jamal? Kira-kira yang mana? Beliau ini Jamal apa Jamal? Jamal. Iya, nggak tahu juga ya. Harus ditanyain lagi. Antum Jamal yang mana? Jamal yang panjang apa yang pendek? Baru kita bisa tahu artinya. Baik. Ma hadza? Hadza dikun. Hadza dikun. Apa itu dikun? Ayam jantan. Ayam jantan, yang jantan. Kalau ayam biasa apa bilangnya? Dajajah. Dajajatun. Kita bilangnya dajajatun. Kayaknya ada nanti di bab selanjutnya. Baik. Nah, ini juga nih. Man hadza? Hadza mudarrisun. Mudarrisun. Dari mana mudarrisnya kira-kira? Mudarrisnya dari bajunya ini orang Arab juga. Tapi Arabnya Arab. Papan tulis. Arab papan tulis. Ini di Arabnya juga ada tulisan bahasa Arab ya di papan tulisnya ya. Ada Ahmad. Itu Ahmed. Ada Faris atau apa ya. Ya ini orang Arab ya. Tapi bajunya beda dengan orang Arab tadi yang pertama. Kalau ini orang, kira-kira orang Sudan atau orang Mauritania. Itu juga negara Arab. Bahasa Arab itu luas. Dia bahasa resmi dari banyak negara. Ya, dari Jazirah Arab. Jazirah Arab aja ada Yaman, ada Saudi, Oman, Imarat, Yordan. Terus ke Irak, ada Palestina, ada Mesir. Sambung lagi ada Mauritania, ada Sudan, ada Jazair, ada Maghrib atau Maroko. Sampai ujung. Itu bahasa Arab tuh bahasa resminya, bukan bahasa keseharian. Bahasa resmi semua negara tadi. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, itu kita belajar bahasa banyak negara, bukan cuma satu negara. Baik. Ini mudarrisun apa mudarrosun? Mudarrisun. Kenapa bukan mudarrosun? Di bawah fathah.
Di bawah tasydid ya. Di bawah syiddah. Kalau dia ada di atas syiddah, ini baru ro, bukan ri. Jangan tertukar ya, hati-hati. Memang bisa ditulis di bawah ro untuk jadi ri, bisa juga jadi di bawah tasydid untuk kasr. Nah, ya itu ada gambarnya. Ahada qamisun. Ahada qamisun. La hadza mindilun. La hada mindilun. Ma makna mindil? Sapu tangan. Lap. Sapu tangan, lap, serbet. Atau bisa juga diartikan tisu. Tisu, iya tisu juga. Di sini bisa dilihat, tapi kecil banget tulisannya. Itu ada tulisan kecil, manadil. Ya. Bahasa Inggrisnya tisus. Ini jamaknya. Jamaknya mindil ini manadil. Jadi mindil bisa diartikan juga Tisu. Tisu. Jadi ntar ada sih minta mindil. Biasanya kebanyakan minta tisu. Memang sekarang jarang orang bawa sapu tangan, ya, karena tisu di mana-mana. Baik. Ya ini terakhir ada wajib. Wajib ini adalah PR. Jadi setiap di buku, setiap ada tulisan merah di atas itu berarti wajib. Artinya tugas yang harus dikerjakan di rumah. Apa tugasnya? Ya aslinya di sini disuruhnya iqra waktub, bacalah dan tulislah. Tapi PR-nya nanti cukup ditulis ulang dari ini nomor 1 sampai nomor 10 ya, dengan harokat yang lengkap. Nah ini kan nggak ada harokatnya ini kan. Ini ditulis dengan harokat yang lengkap. Jelas tugasnya? Jelas. Nah, gimana cara pengumpulannya? Cara pengumpulannya biasanya kita menggunakan WhatsApp. Tapi berhubung kelasnya sudah banyak, ada yang familiar dengan Google Classroom? Iya. Coba misal yang belum punya aplikasinya, kalau nanti menggunakan handphone, silahkan saya kasih waktu untuk download dulu sekarang Google Classroom. Dia pendek, kecil aplikasinya.